kita semua hampir setiap khatib mengutip surah Ali Imran 102, dan ayat itu masih tertulis dalam Al-Quran, baik yang dalam mushafnya maupun yang ada dalam aplikasi-aplikasi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat. Jelas sekali setiap perintah Allah yang diawali dengan awal kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu memang hanya ditujukan kepada orang yang mengaku beriman. Iman itu baru dasar. Buktikan keimanan kita itu dengan tindakan, sikap, perbuatan yang benar-benar menunjukkan kepada iman kepada Allah. Karena itu Allah tekankan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sungguh-sungguh kepada Allah. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa kalau kamu beriman. Kemudian di ujung ayat itu Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati. Janganlah kamu akhiri hidup ini. Janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati sebagai seorang muslim, kecuali kamu mati sebagai muslim. Jamaah yang dirahmati, kalau secara identitas nama agama kita sudah benar Islam sebagai nama agama, tapi menjadi sikap hidup tindakan kita itu yang jadi pertanyaan. Apakah kita sudah benar-benar jadi orang Islam? Hal seperti itu pula Allah tanyakan dalam surah Al-Anbiya 108. Hal antum muslimun? Hal antum muslimun? Sudah muslimkah? Sudah jadi orang Islamkah? Tidak ada satu orang pun yang berani mengklaim saya sudah muslim. Kalau saya beragama Islam, hampir 90% di negeri ini beragama Islam. Tapi kalau benar-benar menjadi muslim, pribadi kita masih jadi tanda tanya. Apakah sholat menjadikan bukti kita seorang muslim? Baru pergi. Tinggal sholat itu punya efek tidak pada diri kita dan lingkungan kita. Itu pun baru kita dipertanyakan sholat. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan sholat. Demikian pula keturunanku. Nabi Ibrahim pun beserta anaknya Ismail ketika mau melakukan perintah yang sangat berat, dia berdoa dalam Al-Baqarah 128, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah saya ini dua orang Islam, dua orang Muslim. Wa min dzurriyyatina, demikian pula anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang muslim. Islam berasal dari bahasa Al-Quran, dari kata aslama yuslimu Islam. Minimal ada 3 artinya. Ta'ah, taat, patuh. 2 khudu', tunduk. 3 istislam, menerima ketetapan Allah. Jadi seseorang baru bisa dikatakan seorang muslim kalau dia tunduk, patuh, taat, menerima ketetapan Allah. Kalau belum tunduk, patuh, taat, menerima ketetapan Allah, Islam baru menjadi nama agamanya. Mungkin dianalogikan hampir sama dengan orang di masyarakat, namanya sehat, tapi fisiknya tidak sehat, tetap dia dipanggil sehat. Ya maaf, siapakah contoh pribadi yang muslim sesungguhnya? Jawabnya adalah para nabi. Di dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan bahwa para nabi itu sama, lan fariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak kami bedakan antara satu nabi dengan nabi lainnya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya para nabi itu muslim, tunduk, patuh, taat.
Kalau selama ini kita mungkin hanya mendengar, Islam sering diartikan selamat atau damai. Itu hasilnya, hasil orang yang taat, hasil orang yang tunduk, hasil orang yang menerima ketetapan Allah akan melahirkan selamat, kedamaian, keselamatan bagi dirinya dan orang lain yang di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari aja masyarakat, tidak mungkin kita selamat di jalan itu kalau melanggar rambu-rambu yang dilarang. Allah akan memberikan selamat kalau kita mematuhi dan mentaati Allah. Dan para nabi itu ditetapkan Allah rujukannya yang paling utama. Para nabi itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya maaf, kita masih berada di nuansa suasana haji kurban. Jangan hanya berpikir hari ini bulan Zulhijjah, harusnya nuansa itu terus ada di hari-hari yang lain. Jangan membentukkan pribadi yang muslim. Rukun Islam 5 itu adalah untuk membentuk diri kita agar menjadi orang muslim. Bunyal Islam, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Yang paling pertama syahadat, pernyataannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu diulang-ulang berkali-kali. Dan Nabi Ibrahim lah orang yang meletakkan batu pertama, sungguh-sungguh tauhid, beriman, taat kepada benar-benar menuhankan Allah. Tidak heran kalau setiap hari ketika sholat nama beliau selalu kita sebut sebagai sandaran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berkailah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mari kita berani mengaku beragama Islam. Jangan berhenti cukup merasa sudah menjadi agama Islam. Pelajari Islam itu dengan baik, benar, agar sikap tindakan kita juga baik dan benar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Allah telah menunjuk Nabi Ibrahim sebagai imam manusia. Dalam surah Al-Baqarah 124. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan berbagai macam perintah-perintah yang cukup sangat berat. Fa'atamahun. Tamat, sempurna dilakukan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, ini ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kamu hai Ibrahim imamnya manusia. Kalau Anda, saya manusia, layaknya bermakmum kepada Nabi Ibrahim. Jadikan Nabi Ibrahim patokan. Itu pula posisi Nabi Muhammad yang menjadi Nabi terakhir, penyempurna. Kita adalah umat Muhammad. Ada umat Muhammad mengikuti apa yang pernah ditinggalkan Nabi Ibrahim. Dan itu yang diperintahkan Allah. Haji peninggalan Nabi Ibrahim, salat peninggalan Nabi Ibrahim. Bahkan doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling sering dibaca Nabi. Aksarud doa yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim di sana. Aku jadikan kamu imamnya manusia. Dalam Al-Quran pun Allah perintahkan, diantaranya surah Ali Imran 95 terkait dengan haji. Qul sadaqallah wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Wattabi'u millata Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim, ikutilah agama yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim, yang pernah ditegakkan Nabi Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa, dengan lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Perhatikan kata-kata syirik, la syarikalah diulang terus, la syarikalah diulang terus. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam hidup untuk menuhankan. Orang yang benar-benar menuhankan Allah adalah orang yang mentaati Allah.
Orang yang mampu beriman kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah, sebenarnya dia belum menuhankan Allah. Dia masih menggandakan dengan yang lain-lain, bisa hartanya, bisa pangkatnya, bisa hal-hal kenikmatan dunia, bisa pujian-pujian yang diharapkan yang kenal dengan riya. Makanya orang yang berhaji mengatakan innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sesungguhnya pujian itu milikmu ya Allah. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang bercecer sekarang milikmu ya Allah. Termasuk pujian, termasuk kedudukan, kekuasaan itu milikmu ya Allah. La syarika lak. Jadi artinya jangan sampai ketiga ini menggeser Allah dalam hidup kita. Kalau Anda punya tiga ini, gunakan ketiga ini patuh dan taat kepada Allah. Dan jangan berburu ketiga ini menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula dalam surah Al-An'am ayat 160 sampai 163. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan ya Muhammad, qul innani hadani, aku sesungguhnya mendapat hidayah, petunjuk dari Tuhanku Rabbi ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah dinan qiyaman millata Ibrahim, agama yang pernah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim, hanifah, dengan lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Sikap hidup yang seperti itu. Kul, katakan inna sholati, sholatku, wa nusuki, seluruh aktivitas hidup ibadahku, mahya wa mamati, mati, hidup dan mati, lillahi rabbil, semata-mata untuk mentaati Allah. La syarika, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana muslimin. Karena itu yang diperintahkan kepadaku, aku termasuk orang yang benar-benar awal muslimin, paling utama muslim, tunduk patuh taat kepada Allah. Hal seperti itu tercermin dalam kepribadian Nabi Ibrahim dan putranya, keluarga Nabi Ibrahim. Tidak mungkin penyembelihan itu terjadi kalau Nabi Ibrahim begitu mencintai anaknya, tidak mentaati Allah, sampai dia berkata kepada anaknya. Makanya Anda yang kemarin nyembelih itu jangan gembira-gembira, itu pesta makan. Harus meneteskan air mata. Bayangkan Ibrahim mau menyembelih anaknya. Adakah seorang ayah yang merindukan anaknya kemudian menyembelih anaknya tidak meneteskan air? Sampai di ayat itu ketika mereka yang berdua ini aslama, tunduk sudah menyerah kepada Allah, menggantinya dengan seorang hewan besar. Tidak sebutkan hewan apa itu. Kita kadang-kadang cuma ribut dengan sapi dan kambing, berapa banyak dan berapa besar. Yang dipertanyakan berapa taat kita, berapa banyak membuat kita dekat sama Allah. Itu disebut kurban. Bedakan antara kurban dengan korban. Korban bahasa Indonesia, menghilangkan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Bisa korban untuk kebaikan karena taat sama Allah, bisa korban untuk kejelekan. Di antaranya nyogok, itu juga korban harta yang Anda cintai. Tapi kurban adalah melepas sesuatu yang dicintai untuk dekat kepada Allah. Qarib, dekat, akrab, lebih dekat, paling dekat. Seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Penyembelihan itu tidak akan mungkin terjadi kalau sang istri tidak taat kepada Nabi Ibrahim. Istri bisa berontak, saya yang hamil, saya yang melahirkan, saya yang menyusui. Kamu tinggalkan aku di tengah padang pasir dalam keadaan hamil, kau tidak pernah nyambanginya. Tapi tidak ada kata-kata seperti itu. Ini tidak pernah diceritakan. Kalau ingin keluarga kita bahagia, potretnya keluarga yang muslim dan anak yang ideal adalah seperti Ibrahim. Kalau Ismail mau berontak waktu itu, dia bisa berkata, tapi tidak ada pernyataan itu. Dia malah berkata kepada anaknya, ya abati satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan hai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu, engkau ketemukan aku sebagai orang yang sabar. Alangkah bahagianya kita orang tua kalau punya anak seperti Ismail, tidak pernah membantah dia yang baik. Karena itu anak muda, para remaja, orang tua tidak meminta balasan dari Anda semua. Jadilah anak yang menuruti pada orang tua ketika mengajaknya kebaikan. Anda sudah membahagiakan orang tua. Mudah-mudahan kita didampingi istri-istri yang taat seperti Nabi Ibrahim. Jangan sampai jadi musuh-musuh dalam hidup kita. Mudah-mudahan sebelum akhir hayat hidup kita, sebelum kematian mendatangi diri kita sudah benar-benar layak pantas dikatakan sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum
والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله